Mulai. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati bersama Pak Iska Putra selaku Direktur Utama, yang kita hormati Pak Warsim selaku Direktur dan Pak Sony, para General Manager, Kepala Cabang dan karyawan-karyawati PT Raja Wali Nusindo. Hari ini kita akan memulai acara internalisasi dan sosialisasi kultur core value PT Raja Wali Nusindo ataupun yang ada di seluruh BUMN. Jadi hari ini acaranya yaitu A-Factor Series yang akan nanti kita mulai satu, yaitu huruf A-nya itu amanah ya. Dan untuk kelancaran hal ini, yang pertama kita langsung aja berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Gufron. Monggo Pak Gufron. Pak Gufron. Pak Gufron. Pak Gufron. Itu ada Pak Lukman aja. Ya ada Pak Lukman. Kalau Pak Gufron belum bergabung, Pak Lukmanul, Lukman Fadoli. Haris. Iya, aku aja deh, baca deh. Tak carinya dulu bacanya apa. Ya baik Pak. Monggo Pak Haris. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direksi PT Raja Wali Nusindo beserta seluruh karyawan PT Raja Wali Nusindo yang saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan cara kita dengan kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh pimpinan perusahaan kita dengan adanya acara ini untuk sosialisasi dan akhlak dari BUMN ini bisa tercapai, dan hari ini adalah amanah. Kita awali dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh kita semua, khususnya oleh pimpinan kita, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aghnina bil hilmi wa Allahumma aghnina bil ilmi wa Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma stajib du'ana, Allahumma hasil maqasidana ya Rabbi bil wa balligh maqasidana. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haris atas doanya. Semoga acara ini nanti akan lancar ke depannya. Dan kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan oleh direksi kepada Bapak Iska Putra. Kami mohon untuk memberikan arahan dan pembukaan.
Silakan Pak Iska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Salam. Yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman Insan Nusindo, mulai dari direksi, VP, GM, manajer, SM, KOP, Kacap, dan seluruh karyawan dan karyawati Nusindo yang hadir pada pagi hari ini. Pagi ini kita mulai sosialisasi core value kita yaitu akhlak, dan pagi hari ini kita akan mensosialisasikan yang pertama yaitu huruf A kita. Seperti kita ketahui bahwa ini adalah core value yang kita jalankan di Nusindo sesuai dengan amanah dari Kementerian Kesehatan yang harus dijalankan oleh seluruh karyawan insan BUMN. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya sudah mendengar bahwa akhlak itu terdiri dari 6 huruf ya, yang dimulai di huruf A yaitu amanah, kemudian yang kedua adalah K itu adalah kompeten, yang ketiga adalah H itu harmonis, 4 itu adalah loyal, dan yang kelima adalah adaptif, dan yang terakhir adalah K lagi adalah kolaboratif. Kita tahu bahwa semua mempunyai definisi makna masing-masing yang perlu kita sikapi, dan ini harus selalu kita sosialisasikan dari tingkat pusat sampai ke tingkat cabang. Sesuai surat edaran surat keputusan daripada direksi holding, bahwa di akhlak ini ada kampanye culture structure yang sudah dibuat, yaitu pertama adalah dimulai dari culture structure sponsor. Yang ada di sini adalah para BOD, yaitu tujuannya adalah untuk menetapkan arah dan tujuannya adalah untuk melihat goal dan merubah budaya perusahaan ya, terutama yang ada di high level. Dan yang kedua adalah culture leader. Culture leader ini BOD-1. Kalau BOD-1 ini adalah yang di tempat kita adalah para VP dan GM ya, sehingga BOD-1 ini menetapkan dan memonitor implementasi mengenai core value akhlak ini agar berjalan dengan efektif. Yang kemudian adalah BOD-2, yaitu menyusun action plan, yaitu teman-teman GM ya, untuk mendukung implementasi core value ini dan dilakukan oleh culture squad yaitu -3 dan -4, yang pada umumnya ini adalah di sini adalah para manajer, kepala cabang, sehingga mengimplementasi program yang sudah dibuat dan tools-tools yang ada sudah disosialisasikan untuk menjadi budaya kita. Seperti kita ketahui bahwa yang terakhir adalah culture target, yaitu seluruh karyawan melaksanakan apa yang menjadi culture value untuk akhlak ini. Dalam rangka kita mensosialisasikan culture akhlak ini, perusahaan sudah membuat buku saku akhlak yang berisi tentang penjabaran nilai-nilai perusahaan sebagai contoh perilaku dan tindakan yang boleh dan dilarang oleh perusahaan. Yang kedua, buku saku akhlak tersebut diberikan dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan untuk diketahui
dan diinternalisasi, dipahami dan dilakukan oleh seluruh karyawan PT Raja Wali Nusindo. Yang ketiga, RNI selaku holding ID Food telah menetapkan kegiatan implementasi core value akhlak ini dengan berbagai kegiatan. Antara lain ada Akhlak Day, yaitu setiap hari Selasa minggu pertama setiap bulan. Kemudian yang kedua ada Akhlak Talk Serius, setiap minggu ketiga setiap bulan. Yang selanjutnya adalah Akhlak Quiz, yaitu bulan Agustus dan November nanti akan kita share ke seluruh teman-teman. Yang keempat itu ada Akhlak Survey Awareness pada bulan Juni dan bulan Desember yang harus diikuti oleh semua karyawan. Dan yang terakhir adalah Akhlak Competition, yaitu pada bulan Desember. Pada Akhlak Day, setiap cabang atau divisi agar mensosialisasikan pada waktu briefing pagi hari atau briefing mingguan. Jadi setiap kali ada briefing itu dapat dilakukan sosialisasi. Pagi ini kita hanya akan membahas untuk masalah amanah, yaitu tujuan amanah ini definisinya kita adalah memegang teguh dan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan kepada kita. Panduan perilaku akhlak ini untuk amanah yaitu memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Hari ini kita akan bicara mengenai amanah, dan amanah ini nantinya kita akan ada lagi untuk sosialisasi masalah kompeten dan harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk itu, teman-teman semua, kita akan dengarkan video yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Raja Wali Nusantara Indonesia sebagai holding ID Food, dan saya berharap teman-teman dapat mendengarkan. Kalau nanti ada tanya jawab, ya kita punya waktu sekitar 5 menit pertama untuk 3 pertanyaan. Kalau tidak ada, berarti nanti kita langsung jalankan dan disosialisasikan seperti amanah yang harus kita lakukan terhadap seluruh karyawan Nusindo. Demikian, kita dengarkan dulu, nanti kita buka tanya jawab. Kalau ada tanya jawab, kita akan coba untuk jelaskan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Karyawan, karyawati ID Food Group yang saya banggakan, dalam rangka internalisasi core value akhlak ID Food, saya ingin menyampaikan salah satu kriteria akhlak, yaitu amanah. Amanah adalah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Ciri-cirinya adalah, pertama, memenuhi janji dan komitmen. Kedua, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Ketiga, berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Bekerja dengan amanah berarti bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, memahami peran dan tugas masing-masing, serta menjalankan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Karakteristik amanah tersebut merupakan modal dasar bagi terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik, guna mewujudkan perusahaan yang maju dan berdaya saing. Maka dari itu, amanah harus menjadi fondasi dalam bekerja bagi seluruh karyawan di lingkungan ID Food Group. Amanah harus menjadi karakter yang kita kedepankan, khususnya dalam aktivitas pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang kita hasilkan tidak hanya lahir dari pemikiran yang matang, tetapi juga rasa tanggung jawab yang tinggi, serta dilandasi nilai moral dan etika. Saya ingin sedikit berbagi pengalaman, tentunya dalam beberapa kali kesempatan proses bisnis di perusahaan kita, ada beberapa pihak yang ingin mendapat perlakuan istimewa,
ingin mendapat kespesialan atas perlakuan yang kita berikan pada mereka. Tentunya dengan berpegang pada nilai akhlak ini dan juga berpegang pada SOP perusahaan kita, seringkali kita menjadi tantangan tersendiri. Namun alhamdulillah sampai sekarang saya tetap berpegang pada amanah dan aturan, baik aturan perusahaan dan aturan yang ada di negara kita, sehingga kita bisa dengan cara yang baik untuk meminta pihak-pihak tersebut untuk melakukan proses bisnis yang sesuai dengan aturan. Karyawan, karyawati ID Food Group yang saya banggakan, dengan akhlak sebagai core value dan amanah sebagai salah satu kriterianya, saya berpesan, mari bersama perkuat kembali komitmen kita dalam memajukan perusahaan. Jadikan aktivitas bekerja bukan sebagai rutinitas semata. Lebih dari itu, jadikanlah sebagai bagian dari ibadah serta bentuk tanggung jawab kita untuk memberikan manfaat bagi sesama, masyarakat, dan negara. Demikian sharing saya kali ini. Salam amanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita tadi sudah mendengarkan pencerahan mengenai amanah terhadap kita semuanya yang dilakukan oleh Dirut PT RNI Bapak Frans. Mungkin saya akan langsung saja kepada teman-teman semua di cabang dari Aceh sampai Papua kalau ada pertanyaan. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Diskusi kita pagi ini mengenai amanah. Ya. Kalau nggak bertanya nanti malah ditanya. Kalau nggak ada akan ditanyakan, loh ini Pak Sony udah bisik-bisik ke aku kalau tidak memenuhi target itu amanah atau enggak gitu. Pak Sony. Secara prinsip teman-teman, kita jelas tadi bahwa kita harus menjalankan tugas dan fungsi kita sesuai SOP. Jadi saya hanya berpesan saja karena sepertinya mereka kawan-kawan sudah mulai sibuk dengan pekerjaannya. Pesan saya cuma satu. Coba kita mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dari sejak dulu selalu saya mengatakan bahwa kalian harus merencanakan apa yang akan Anda kerjakan dan mengerjakan apa yang sudah rencanakan. Kalau itu kita lakukan semuanya, insya Allah tujuan kita akan tercapai bersama. Bahkan kita akan bertumbuh kembang, mempunyai daya saing seperti yang diharapkan oleh Bapak Dirut RNI. Teman-teman, kita tidak usah saling menunjuk si A, si B tidak amanah dan lain sebagainya. Lebih baik amanah itu kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab kita, sesuai dengan SOP yang sudah kita miliki, dan kita jalankan sesuai harapan perusahaan. Tugas sebagai kita menjalankan core value akhlak ini yang dimulai dengan amanah adalah memenuhi janji dan komitmen. Artinya apa? Kita harus bekerja melaksanakan apa yang sudah menjadi komitmen kita terhadap diri kita, terhadap perusahaan ini, maupun terhadap orang lain. Jangan sampai sekali-sekali kita mengingkari semua itu. Selama kita menjalankan tugas kita secara amanah sesuai SOP yang kita sudah buat, semua itu sudah menjadi tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab perusahaan yang tertinggi ada di level BUMD. Teman-teman hanya menjalankan saja sesuai yang sudah kita susun bersama. Kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman semua, mungkin ada tambahan dari Pak Martin? Cukup, Pak. Cukup. Dari Pak Sony? Cukup. Cukup juga. Dari teman-teman kantor pusat, ada pertanyaan atau enggak? Atau sharing? Cukup, Pak.
Saya mengingatkan survei yang kemarin di-share oleh Pak Wajib ke grup BUD dan grup kemanusiaan, kita harapkan semuanya untuk mengisi ya survei itu. Saya sendiri sebagai Dirut di sini juga mengisi itu. Jadi saya harapkan teman-teman jangan nggak punya waktu untuk itu, walaupun pertanyaannya ada 68, itu hanya memerlukan waktu tidak lama, paling lama 15 menit. Tolong itu segera hari ini bisa diselesaikan, artinya partisipasi seluruh karyawan itu berjalan dengan baik. Ada yang raise hand? Nggak ada? Kalau nggak ada yang raise hand untuk tanya, Terakhir Pak, jaga kesehatan. saya mengingatkan kembali karena sekarang angka COVID lagi naik dan di kantor pusat juga ada beberapa orang yang kena. Saya berharap teman-teman di cabang tetap menjaga kesehatannya, mengingat merebaknya lagi varian baru, tapi insya Allah kita nggak usah terlalu khawatir karena dalam kurun 2-3 hari biasanya itu hilang, jadi sudah seperti flu. Yang penting kita tetap berusaha menjaga prokes bila ketemu dengan orang banyak, walaupun Presiden sudah mengatakan kalau kita sudah di luar ruangan, boleh membuka masker. Mudah-mudahan varian baru ini tidak begitu bahaya seperti varian Delta yang diwarnai dengan ambulan dan mobil jenazah. Ini hanya sebagai flu biasa. Dan yang terakhir saya berpesan adalah mengenai vaksinasi. Teman-teman yang belum vaksinasi booster, tolong kalau melihat angka vaksinasi booster itu masih di angka 50 juta untuk yang vaksin ketiga, artinya partisipasi masyarakat masih belum maksimal, khususnya untuk Insanusindo. Saya kalau misalkan tidak ada yang masih banyak yang belum, saya akan kirim vaksinnya ke cabang-cabang ya untuk langsung divaksin saja. Tetapi ingat, lebih baik terdaftar di kabupaten atau kota setempat untuk data ini supaya terrekod secara akurat. Jadi tolong, apalagi yang 2 belum, apalagi yang 3, sebaiknya kita semuanya sudah menjalankan vaksin booster. Harapan saya di akhir bulan ini semuanya sudah tervaksin booster untuk semua karyawan Raja Wali Nusindo. Kita semuanya ada 1.712. Pagi ini terdata 1.712. Jadi harus kepala cabang mengontrol ya apakah vaksinnya sudah sampai ke booster semuanya. Demikian teman-teman. Kalau tidak ada, kita akan mengakhiri. Selamat menjalankan core value kita yang pertama tadi adalah amanah. Simple, menjalankan tugas dan komitmen kita, baik untuk diri kita sendiri, perusahaan, dan kepada orang lain. Sekian, terima kasih dari kami. Saya kembalikan ke Pak Wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iska dan direksi atas pencerahan mengenai core value akhlak. Yang pertama yaitu amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Demikian Bapak Ibu teman-teman, acara pagi hari ini yaitu talk series amanah antara BUD atau direksi dengan seluruh karyawan Insan PT Raja Wali Nusindo. Semoga amanah ini bisa kita terapkan dan kita jalankan di perusahaan maupun di masyarakat tempat kita tinggal semua. Demikian kurang lebihnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mas Waji. Izin lip, Pak.